Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah ya, kita jumpa lagi di channel YouTube Fitriyanti. Share lagi kegiatan rutinitas harianku sebagai ibu rumah tangga. Nah, dimulai lagi dengan kegiatanku di pagi hari. Ini aku habis buka gorden, tapi ini aku udah selesai mandi dan udah ganti pakaian untuk kerja. Cuman jilbabnya aja yang belum aku ganti karena aku masih mau berberes rumah terlebih dahulu. Pagi ini aku belum masak menu makan siang karena hari ini jadwal aku pulang kerja itu lebih awal dari hari-hari biasanya ya. Jadi kalau hari Jumat itu memang lebih cepat sebelum Jumatan itu sudah ada di rumah. Jadi rencananya aku masak buat menu makan siangnya setelah pulang kerja aja. Dan ini di pagi hari anak-anak udah pada sarapan nasi uduk sama tadi adek Gina makan roti ya. Ini aku sempatkan buat lap meja makan, jadi sambil disemprot-semprot supaya nanti semut nggak pada naik ya bekas sisa anak-anak sarapan tadi. Tapi pagi ini kayaknya aku nggak sempat nyapu ya. Kalau untuk ruang keluarga, ruang tamu, kamar hingga ke teras, aku cuma sempat nyapunya itu di bawah meja makan ini sama di area dapur. Karena kayaknya udah mepet banget dengan waktu berangkat kerja, karena pagi tadi itu aku lebih lama nyuci pakaian ya. Malum ya kalau di penghujung minggu, hari Jumat Sabtu itu cucian udah pada numpuk banget karena memang aku kalau nyuci pakaian sesempatnya ya. Jadi kadang 2 hari sekali atau kadang juga tiap hari, pokoknya tergantung sikon lah. Ini saat aku sudah siap-siap untuk berangkat kerja dan ini aku tampilkan suasana saat aku bekerja ya. Jadi kebetulan hari ini aku itu mendampingi anak-anak yang lagi melaksanakan lomba cerdas cermat ya tingkat nasional. Oke, setelah itu aku pulang kerja dan ini suasana saat aku nyampe di rumah. Assalamualaikum. Jadi saat aku pulang kerja, anak-anak udah pada pulang sekolah duluan ya. Dan ini aku lanjutkan dengan aktivitasku untuk berberes area ruang keluarga yang pagi tadi belum sempat aku beresin dan belum dibersihkan juga. Dan tampaknya taplak meja di ruang keluarga ini cepet banget kotor ya, jadi aku harus cuci. Jadi untuk sementara mejanya nggak usah pakai taplak karena bagian atas meja itu juga udah motif kayu gitu ya. Jadi bagus juga kalau tanpa taplak meja. Jadi aku itu sebetulnya punya taplak meja simpenan, tapi warnanya nggak sesuai dengan warna ruang keluarga ini. Jadi warnanya itu kuning-kuning gitu ya. Jadi aku pilih nggak pakai taplak aja dulu ya, lagi pula anak-anak kan paling sering makan di atas meja itu, makanya untuk taplak mejanya cepet banget kotor. Padahal ruang makan itu deket banget ya dengan ruang keluarga untuk nonton TV, jadi bisa makan sih sebetulnya di ruang makan sambil nonton. Cuma kayaknya anak-anak lebih suka duduk di sofa ini untuk ngemilnya sambil nonton TV karena mungkin berhadapan lurus dengan televisi ya. Jadi nggak seperti di ruang makan yang sedikit agak miring kalau mau nontonnya. Nah, aku itu kayak ngerasa ruang keluarga ini lebih lega ngelihatnya kalau karpet yang ada di depan TV tadi aku gulung ya, nggak digelar gitu. Tapi karena kebutuhan, memang anak-anak kan suka baringan di depan TV, aku juga kadang suka nyetrika sama Pak suami depan TV. Jadi memang karpet itu perlu ada ya supaya nggak dingin. Kadang pernah juga sih kepikiran buat beli karpet bulu supaya lebih match dengan ruangan ini ya. Kan banyak di Shopee harganya murah-murah banget. Tapi aku khawatirnya nanti perawatannya yang susah ya. Jadi mau ngebersihinnya kalau dipakum khawatir bulunya ikut kecabut gitu. Jadi makanya belum beli-beli sampai sekarang. Oke, baiklah. Ini aku udah susunin bantal kursi. Mudah-mudahan bisa awet lama ya, rapi di situ. Dan lanjut aku nyapu-nyapu seperti biasa di bagian karpet ini aku sapu aja dulu untuk sementara karena kemarin baru juga ngevakumnya. Nanti di hari libur bisa dilanjutkan untuk ngevakumnya. Jadi aku ngevakumnya itu nggak tentu ya. Yang pasti kalau hari libur itu lebih semangat buat ngevakum karena waktunya panjang ya. Nah, ini aku lanjutkan di ruang keluarga langsung ya. Jadi yang di kamar nggak aku videokan lagi buat nyapunya. Dan itu bisa lihat ada bungkus ciki anak-anak ada di bawah kursi. Bisa keambil ya saat aku nyapu.
Dan untuk bagian karpetnya ini tadi juga udah aku sapu ya, tapi nggak aku videokan. Dan sebetulnya aku nyapu itu sampai teras, tapi karena kameranya itu nggak aku pindahin di ruang teras, nggak tahu ya kenapa kalau aku videoin tuh kadang seperti setengah-setengah gitu ya. Kadang juga aku sampai kelupaan untuk mindahin kameranya dan aku nggak reka ulang adegannya ya, karena apa adanya aja yang ketangkap kamera. Nah ini aku lanjutkan buat nyuci perabot piring ya yang kotor di dapur. Jadi masih ada piring-piring yang kotor sisa makan pagi tadi sama kakak Gali dan adik Gina pulang sekolah tadi sempat makan juga. Dan ini tuh aku lagi ngobrol dengan Pak suami. Kebetulan Pak suami itu bantu aku buat ngebilas pakaian yang ada di mesin cuci. Lumayan lah ya nanti untuk memperingan pekerjaan besok. Jadi kalau pakaiannya udah dicuci sekarang. Oh iya, untuk lampu LED yang ada di kitchen set ini, itu adalah lampu LED sensor gerak ataupun sensor cahaya ya. Bisa juga manual kita ngidupin dan matiinnya. Jadi makanya pada saat aku datang ke dapur, setiap kita lewat itu lampunya bakal nyala sendiri. Dan nanti kalau kita udah nggak beraktivitas di dapur, itu nanti lampu LED-nya bakal mati sendiri. Untuk yang mau samaan lampu LED sensor geraknya nanti bisa cek langsung di description box karena link tempat pembeliannya udah aku cantumin di sana ya. Nah ini dia pekerjaan ibu rumah tangga yang tiada pernah habisnya ya, cuci piring alias nyupir. Jadi pagi siang malam itu nggak pernah lepas untuk nyuci piring, nyuci cangkir atau gelas ya, sendok karena memang kita kadang makannya juga ngulang-ulang ya. Kalau misalnya udah makan pagi, kadang ada ngemilnya. Kadang gitu juga dengan makan siang ya, di siang hari sama sore hari itu kadang ngulang lagi mau makan jenis makanan cemilan apa. Nah, kami itu kayak udah kebiasaan gitu ya, setiap hari harus ada cemilan. Jadi kadang nyemilnya itu sore ataupun malam, kadang juga dua-duanya, sore dan malam harus ngemil gitu. Nah, untuk cemilan aku jarang banget yang namanya bikin sendiri. Jadi kebanyakan itu beli, karena kalau beli kan kita pengen variasi apa itu ada semua ya. Apalagi kalau misalnya mau ngemilnya berupa gorengan ya. Gorengan itu kan kalau kita bikin sendiri paling satu jenis, tapi kalau misalnya kita beli kan bisa kita campur-campur ya, pengen gorengannya apa. Kalaupun mau bikin sendiri ya pasti yang simple ya, kayak pisang goreng, bikin bakwan, bikin pempek, ataupun misalnya kalau bikin roti-rotian kayak tinggal manggang aja, kayak hamburger yang kita tinggal isi aja dalamnya dengan misalnya nugget atau misalnya dengan beef. Atau juga misalnya tinggal kita isi dengan telur ceplok aja, pokoknya yang kira-kira gampang dan bikinnya nggak banyak-banyak ya, paling untuk sekali makan aja untuk kami berempat. Oh iya, ini aku udah hampir selesai nyuci piringnya tadi, dan setelah ini aku mau lanjut buat masak menu makan siang hari ini ya, karena kan pagi tadi aku belum sempat masak. Aku mau bikin satu menu aja yang di dalamnya udah ada protein hewani, udah ada sayurannya, pokoknya masih bisa ngabisin isi magicom ya. Dan seperti biasa habis kita cuci piring, jangan lupa bagian kitchen sink ini kita lap-lap bagian air yang nyiprat-nyipratnya. Sponsnya juga jangan lupa dibilas supaya lebih higienis nantinya. Nah, sebetulnya setelah ini aku itu nyiapin sayurnya ya. Jadi aku kupasin dulu wortel sama labu siam, kemudian aku iris atau potong-potong memanjang gitu. Tapi nggak aku videoin, jadi kayaknya aku hari ini mau cepet gitu ya, repot banget kalau mau di videoin semuanya. Dan kemudian aku juga nyiapin bumbu halusnya ya, untuk nanti aku masak menunya. Nah, ini yang aku videokan saat aku ngerebus telur puyuhnya. Karena aku mau tambahan protein hewani di dalamnya itu adalah telur puyuh. Tadinya sih aku mau masukin tahu ya, jadi aku mau goreng tahu gitu. Tapi kata adik Gina telur puyuh aja, jadi aku turutin aja keinginan adik Gina supaya ia banyak makannya ya. Kalau di sini harga telur puyuhnya itu seperempat kilogram 10.000 rupiah. Jadi yang aku beli ini 15.000 rupiah ya. Jadi lebih dari seperempat kilo. Dan kemudian ini aku sambil nunggu telurnya matang, aku mau aduk-aduk dulu nasi yang baru naik ya bagian cetekannya ini.
Aku masak nasinya ini tadi sebelum nyapu dan beres-beres tadi ya, tapi nggak aku videokan. Makanya sekarang udah mateng. Dan lanjut ini aku mau ngambil dulu kaldu kepala udang. Jadi kemarin waktu beli udang, kepalanya ini aku ambil. Dan ini udah dibersihkan ya bagian dalam kepalanya. Jadi masih ada itu bagian dagingnya sedikit ya. Makanya ini yang mau aku ambil kaldunya. Lumayan ya bikin enak kuah. Kalau misalnya kita mau bikin tumisan atau mau bikin kuah tekwan ini enak banget ya kalau kita manfaatkan untuk ngambil kaldunya. Biasanya ini aku tumis-tumis dulu ya sampai berubah warna, kemudian setelah wangi baru aku tambahin air seperti ini supaya katanya kaldunya itu benar-benar keluar. Nah, sambil nunggu air kaldu dari kepala udangnya itu mendidih, aku mau tumis dulu bumbu yang sudah aku haluskan tadi ya. Untuk bumbu halusnya ini seperti masak kuah santan biasa ya. Jadi ada kunyitnya, ada lengkuas, ada jahe, ada bawang putih, bawang merah. Kemudian bila perlu kita tambahin cabai sedikit ya. Apalagi untuk yang suka pedas, ini enak banget kalau cabenya kita banyakin. Oh ya, jangan lupa pakai ketumbar sama kemiri ya, supaya rasanya lebih endul. Sebelum numis bumbu halusnya, ini aku mau goreng dulu sebentar untuk udangnya. Kebetulan masih ada sisa udang 4 buah ya. Jadi aku masukin semua di dalam gulai santannya ini. Karena aku lebih suka, nggak tahu kenapa ya, udangnya ini digoreng dulu. Walaupun katanya nanti lebih alot kalau kita kelamaan masaknya. Tapi kalau aku sih justru lebih untuk ngilangin amis dari udangnya ya. Jadi kalau misalnya udangnya mentah-mentah langsung dimasukin di dalam kuah santannya nanti, aku ngerasa kayak kurang wangi gitu ya baunya. Setelah udangnya berubah warna, baru ini aku tumis bumbu halusnya. Dan jangan lupa tambahkan di dalamnya juga batang serai sama daun salam. Dan pakai daun jeruk juga kayaknya lebih enak ya. Tapi aku nggak punya daun jeruk, jadi aku pakai daun salam aja. Nah, ini kuah dari kaldu kepala udangnya tadi baru aku masukin ke dalam tumisan dari bumbu halusnya ini tadi ya. Dan ini aku tambahkan sayurannya adalah wortel sama labu siam. Sebetulnya enak juga sih ini pakai kubis juga ya supaya sayurannya lebih lengkap gitu. Tapi aku cuma pakai 2 sayuran aja. Karena kubisnya rencananya besok mau aku sop juga sama wortel yang kebetulan masih ada stoknya di dalam kulkas. Oke, sambil nunggu mendidih, ini aku mau tambahkan garam sama gula. Nah, tadinya aku itu mau pakai gula pasir, cuman karena toples gula pasir itu udah kosong dan bisa dilihat ya itu. Jadi aku nggak jadi pakai gula pasir, jadi aku gunakan gula merah aja karena toples gula pasirnya itu mau aku cuci terlebih dahulu. Jadi makanya itu toples gula pasirnya langsung saja aku taruh di kitchen sink supaya nanti nggak kelupaan buat nyucinya. Nah, ini aku tambahin dengan santan instan aja seperti biasa. Jadi aku jarang banget sekarang menggunakan santan yang asli yang meres sendiri gitu. Nggak tahu kenapa. Kayaknya lebih praktis pakai santan kara gini. Dan terakhir jangan lupa masukkan telur puyuh yang tadi udah aku rebus dan udah dikupas juga ya. Alhamdulillah akhirnya matang juga satu menu simple untuk makan siang kali ini. Dan ini beneran kakak Gali sama adek Gina sampai nambah loh makannya. Nah, kiranya sampai di sini dulu videoku kali ini. Terima kasih untuk Bunda dan semua yang sudah menonton videoku hingga akhir. Nantikan video YouTubeku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.